Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan kajian kita di petang kali ini, melanjutkan membaca risalah Jinayatu at-Tamayyu' 'alal manhaj as-salafi li Syekh al-Allamah Abi Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah usai dari membaca syarah dan penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala dari pertanyaan ketiga, dan kini insyaallah ta'ala kita akan memasuki dan membaca pertanyaan keempat serta jawaban dari Al-Allamah Ubaid rahimahullah. As-su'alu ar-rabi', pertanyaan keempat diajukan kepada beliau rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Kata sang penanya, idza kana ar-rajulu mastural hali wa la yu'rafu anhu syai'un, hal yajuzu as-su'alu anhu li ma'rifati halihi aw la yajuzu waffaqakumullah. Naam. Idza kana ar-rajulu, jika seorang pria mastural hal, kondisinya tidak bisa diketahui alias majhul, keadaan dan kondisinya tidak bisa diketahui, siapa dia ini, belajarnya dari mana, thalabul ilminya dari mana, dan perlu diketahui kondisi biografinya seperti apa, siapa ulama yang mengenalnya. Barakallahu fikum. Apalagi dia sebagai seorang dai, apalagi dia sebagai seorang yang ditunjuk untuk, atau seseorang yang masuk ke dalam medan dakwah. Barakallahu fikum. Maka di sini pertanyaan menyebutkan dari beliau, barakallahu fikum, apakah perlu diketahui, perlu difahami asal usulnya, siapa para ulama dan para masyayikh yang mengenalnya, siapa orang yang merekomendasikannya, siapa kawan-kawan dekatnya, dia ini afiliasinya dengan siapa. Yang terpenting juga yu'raf talabuhu lil ilm, yang terlebih lagi dan terpenting lagi perlu diketahui kiprahnya dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata sang penanya, hal yajuzu su'alu anhu, apakah boleh mempertanyakan tentang orang yang mastur ini tadi, yang belum diketahui keadaan dan kondisinya alias majhul. Hal yajuzu su'alu anhu li ma'rifati halih, apakah boleh bertanya tentang keadaannya agar mengetahui hakikat orang ini, kondisinya seperti apa? Aula yajuz, ataukah tidak boleh
Wahai Syekh, waffaqakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada Anda. Naam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullah, dan semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan berkah atas ilmu yang selama ini beliau ajarkan, dan semoga itu menjadi amal jarih yang terus mengalir pada diri beliau, dan semoga Allah jadikan ilmu yang beliau ajarkan ini diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita dan beliau di jannahnya nanti bersama para anbiya wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin Allahumma amin. Al-jawab, maka jawaban dari beliau rahimahullah ialah la syakka annahu fi kulli zamanin wa fi kulli makanin yafuddu 'alan nasi man la yu'raf. Bisa dipastikan, kata Syekh Ubaid rahimahullah, artinya tidak diragukan lagi, bahwasannya di setiap masa dan juga di setiap tempat akan selalu saja ada dakwah Islam atau dakwah as-salafiyah ini, akan selalu saja ada orang-orang yang la yu'raf, orang-orang yang menyembunyikan identitasnya seperti ini. Itu tidak akan lepas, pasti akan selalu ada orang-orang yang identitasnya tidak terungkap. Barakallahu fikum. Hadzal ladzi la yu'raf in kana wadi'an sakitan wa lam yudhhir khilafan lil haqqi fa innahu yabqa masturan. Taib, orang yang mastur ini tadi, kata Syekh Ubaid rahimahullah, orang yang majhul ini tadi, selama orangnya itu wadi'an, tenang saja, ya nggak kasak-kusuk, sakitan, dan selalu diam, artinya nggak ikut ribut sana ribut sini, nggak ikut masuk urusan sana urusan sini, diam, tidak mempublikasikan identitas dirinya, barakallahu fikum, dan terus-menerus mengikuti alur dakwah as-salafiyah. Terus-menerus mengikuti perjalanan dakwah as-salafiyah. Artinya mengikuti bimbingan para ulama misalnya. Walam yudhhir khilafan lil haqqi, dan tidak menampakkan diri entah dari ucapan maupun perbuatan itu khilafan lil haqq, menyelisihi al-haq ini, ya, selama dia tenang saja, nggak ikut ribut, tidak ikut kasak-kusuk, dan tidak ikut terjun masuk ke dalam perkara yang memang seharusnya dia tidak ikut-ikutan, lalu kemudian ia tidak menampakkan diri atau tidak menampakkan mauqif yang berbeda, yang menyelisihi al-haq. Maka kata Syekh Ubaid, kalau kondisi atau keadaan orang ini seperti ini, fa innahu yabqa masturan, maka kondisi dia dibiarkan saja, tetap masturan, dibiarkan saja, selama selama barakallahu fikum tidak menampakkan khilafan lil haqq. Lakinna idza istaraba an-nasu min hali hadzal rajuli au aradu minhu amran minal umuri falahum an yakhtabiru halah. Akan tetapi apabila annas, umat manusia, kaum muslimin atau salafiyin ini tadi mulai curiga dengan kondisi atau gelagat orang tersebut, atau memang as-salafiyun aradu minhu amran minal umur, mengharapkan atau menginginkan beberapa hal yang memang harus diketahui pada diri orang ini, barakallahu fikum, falahum an yakhtabiru halah, maka boleh bagi mereka kaum muslimin serta as-salafiyun untuk menguji keadaan dia,
mencari tahu siapa orang ini, mencari tahu bagaimana biografi dan sepak terjangnya orang tersebut. Barakallahu fikum. Apabila sudah dicurigai keadaan dan kondisinya, maka silahkan. Ya, mungkin ada gelagat-gelagat yang kurang baik, ya, maka mulai dicari. Baik. Nah, ini sesuai dengan bimbingan para masyayikh dan bimbingan para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan sedari dulu demikianlah yang dilakukan oleh Ustadz Abu Abdullah Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullah, dan juga Al-Ustadz Ruwaifi dan para asatidah yang lainnya. Yang ketika itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana beliau Ustadzuna hafizahullah ta'ala sudah mulai menaruh kecurigaan kepada siapa? Kepada channel majhul, semisal Jursela dan yang lain sebagainya. Makanya diundang. Agar apa? Agar bisa diketahui kondisi dan keadaannya. Diketahui kiprahnya. Barakallahu fikum. Jika ada kekeliruan-kekeliruan bisa dibantu diluruskan. Nah, ini seperti apa? Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, maka apa? Falahum an yakhtabiru halah. Maka silahkan untuk apa? Kemudian mencari tahu kondisinya dan menguji orang tersebut. Masalahnya waktu itu orang-orang yang berada di balik Jursela apa? Tidak menampakkan diri. Tidak menampakkan diri. Taib. Tidak menampakkan diri dan terus-menerus apa? Terus-menerus mastur. Menyembunyikan dirinya. Diundang enggak datang. Ya. Diundang tidak datang. Dan tidak mau. Namun apa? Namun di channelnya menampakkan artikel-artikel yang mau membenturkan satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya. Nampak seperti akan membuat kekacauan di tengah-tengah dakwah as-salafiyah. Maka apa? Ini kalau sudah mulai dicurigai seperti ini, falahum an yakhtabiru halah. Maka dipersilahkan untuk apa? Untuk kemudian menguji kondisinya, keadaannya. Barakallahu fikum. Wa minasyawahidi ala dzalik. Dan di antara dalil-dalil yang menguatkan akan apa penjelasan beliau ini, yakni Syekh Ubaid rahimahullah, ma rawahu Muslimun wa ghairuhu an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu annahu qala kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah. Yaitu dalil penguatnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain beliau rahimahumullah dari sahabat Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kanat li jariyatun, kata Muawiyah ibnul Hakam, dahulu saya ini punya budak wanita yang bertugas atau yang ditugasi oleh beliau, oleh Muawiyah ibnul Hakam untuk tar'a ghanaman li, untuk membawa domba-dombanya, domba-domba beliau, dan menggembala domba-domba tersebut. Di dekat apa? Di dekat Bukit Uhud Al-Jawaniyah. Fattala'tu dzata yaumin, maka aku pun pernah melihatnya suatu hari. Fa'idha dzaibu qad dhahaba bisyatin min ghanamiha. Ternyata ada seekor serigala berhasil mengambil satu ekor kambing atau domba yang sedang ia gembalakan. Wa ana rajulun min bani Adam, dan itu domba-domba saya, dan saya ini juga manusia biasa, kata Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu.
asafu kama ya'safun. Saya pun kalau kehilangan barang seperti ini ya merasa berat, merasa menyesal. Sebagaimana tabiat manusia yang lainnya lah. Kalau kehilangan barang yang bernilai, mesti mereka akan merasa sayang sekali begitu. Lakinni sakaktuha sakatan. Namun saya ini menamparnya dengan tamparan yang cukup keras. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengabarkan tentang kejadian tersebut kepada beliau. Fa'awwama dzalika alayya, maka beliau pun menggambarkan diriku bahwa tindakanku tersebut cukuplah sangat-sangat besar. Sampai ditampar begitu budak wanitanya. Mungkin karena bisa jadi itu juga sudah diusahakan, diupayakan untuk mengembalikan dengan penuh kehati-hatian, tapi memang qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qultu ya Rasulullah afala u'tikuha. Dinasihati oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan beliau menyampaikan kepada Muawiyah bahwa tindakanmu tersebut tidak seharusnya, dan itu adalah tindakan yang cukup serius. Kau sampai tampar ini budak. Maka aku pun berkata kepada beliau alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah afala u'tikuha. Wahai Rasulullah, bagaimana jika saya merdekakan saja budak saya ini? Qala i'tini biha. Wahai Muawiyah, datangkan budak tersebut kepada saya terlebih dahulu. Fa'ataituhu biha, maka aku pun mengajak budakku tersebut, barakallahu fikum, menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Aku bawa budak itu datang kepada beliau. Faqala laha, maka Rasul alaihi salatu wasallam berkata kepada budakku tersebut, Aina Allah? Wahai jariyah, wahai budak wanita, di manakah Allah? Qalat fis sama. Kata budak tersebut, di atas langit. Allah ada di atas langit. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, manhajnya adalah manhaj ahlus sunnah, di mana Allah ia menjawab di atas langit. Qala man ana, maka beliau pun bertanya kembali kepada budak tersebut, man ana, siapakah aku? Qalat anta Rasulullah, kata budak tersebut, Anda adalah utusan Allah. Anda adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam berkata kepada Muawiyah ibn al-Hakam, a'tiqha. Wahai Muawiyah, merdekakan dia dan bebaskan dia. Fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, bebaskan dia, karena sesungguhnya budak ini adalah budak yang beriman. Budak yang beriman. Lihat bagaimana keadaan dan kondisinya. Dibawa datang oleh Muawiyah ibn al-Hakam atas permintaan Rasul alaihi salatu wasallam, diuji terlebih dahulu. Ya, diuji terlebih dahulu. Barakallahu fikum, dan tidak buru-buru diputusi. Tetapi Rasul alaihi salatu wasallam menguji kondisi dan keadaannya. Bagaimana manhajnya, bagaimana kondisi keimanannya, bagaimana keadaan akidahnya, dilihat oleh beliau. Ini seperti yang katakan oleh Syekh Ubaid. Kalau mulai dicurigai, kalau memang kondisi dia mastur itu berada di atas akidah yang lurus, ya, berada di atas akidah yang lurus, kemudian berada di atas bimbingan para ulama, kemudian barakallahu fikum tidak menampakkan diri yukhaliful haq, menyelisihi al-haq, apalagi saya menyelisih bimbingan para ulama, membangkang terhadap bimbingan para ulama, apalagi naudzubillah sampai mencela para ulama. Ini para masurin dan para al-majhulin di zaman sekarang ini kondisinya seperti ini. Keadaan dan kondisinya demikian, barakallahu fikum. Lihat budak ini diuji terlebih dahulu. Ternyata Ternyata si budak ini yang tadinya Rasul alaihi salatu wasallam tidak kenal dan tidak tahu. Ya, enggak kenal dan tidak tahu, ternyata mukminah. Diuji terlebih dahulu, dites terlebih dahulu.
Dilihat terlebih dahulu bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Ternyata Masya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akhwat salafiyah, budak salafiyah. Maka Rasul alaihissalatu wassalam merekomendasikan Muawiyah ibnul Hakam untuk membebaskannya. Kenapa? Diketahui ternyata akidahnya lurus. Diketahui ternyata manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama juga demikian. Lah kalau ini urusan urusan perbudakan. Lalu bagaimana dengan urusan dakwah yang sekarang ini sudah disusupi oleh para majhulin? Barakallahu fikum. Tubuh dakwah salafiyah saat ini, ya, semenjak fitnah di beberapa tahun yang lalu sebelumnya sudah disusupi, dimasuki para majhulin. Barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kita khawatir, ya, khawatir sampai merekomendasi diri sendiri, jadikan diri mereka seperti seperti orang yang orang pertama yang bergerak ketika fitnah, membantah syubhat dan yang lain sebagainya. Artinya ikut turut masuk ke medan dakwah. Siapa mereka ini? Kenapa? Karena memang as-salafiyun, hukum asal dan prinsipnya ialah al-ilmu yu'khadz minal ma'rufin. Ilmu itu diambil dari orang-orang yang ma'ruf. Siapa pengelola channel-channel ini? Siapa para penulisnya? Siapa para penulisnya? Asatidzah jumhur sendiri juga saat itu di awal-awal, barakallahu fikum, juga tidak menyampaikan siapa para penulisnya, tetapi diminta untuk mentahdzir, sulitnya setengah mati. Mereka masuk ke dalam tubuh dakwah, membuat perpecahan, membuat propaganda yang kemudian akhirnya salafin pun mengikuti atau bahkan merujuk padanya tanpa disaring, tanpa dipelajari terlebih dahulu isi dan muatan dari tulisan-tulisan tersebut. Sementara asatidzah sendiri mendiamkan mereka berkicau. Seharusnya Seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Kalau memang benar, kalau memang betul bahwasanya asatidzah betul-betul tidak tahu siapa orang-orang di balik channel tersebut. Kalau memang betul tidak tahu. Baik. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, maka Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, dan dinukilkan oleh Syekh Ubaid rahimahullah, imtahinu ahlal mausil bil mu'afa, yakni Ibn Imran. Faman dzakarahu ay bi khair, qultu haula'i ashabu sunnatin wa jama'atin. Wa man 'abahu qultu haula'i ashabu bid'ain. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan imtahinu ahlal mausil, maka ujilah, cobalah, teslah mereka, para penduduk Mausil di Irak sana, dengan Imam Al-Mu'afa ibn Imran, dengan Imam Al-Mu'afa bin Imran. Ujilah mereka dengan Al-Mu'afa bin Imran. Barakallahu fikum. Sebagaimana pula di zaman ini, ujilah umat manusia ini dengan Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Barakallahu fikum. Memang para ulama merupakan ujian bagi umat. Para ulama memang ujian bagi umat, terutama yang membenci mereka. Imtahinu ahlal mausil. Ujilah, cobalah, ahlul mausil, para penduduk kota Al-Mausil, bil mu'afa, dengan Al-Mu'afa, yaitu Ibnu Imran. Faman dzakarahu, maka barang siapa dari penduduk Mausil yang menyebut
nama Al-Mu'afa bin Imran ay bi khair, dengan kebaikan. Dan kemudian senang dengan ajaran dakwahnya. Kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Menyebutkan barakallahu fikum kiprah dakwahnya, kiprahnya dalam talabul ilmi, kiprah khidmatnya terhadap dakwah sunnah dan dakwah as-salafiyah. Qultu haulai ashabus sunnah wa jamaah. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, maka aku bisa pastikan bahwasanya mereka yang memuji Al-Mu'afa bin Imran tadi dengan kebaikan, maka mereka adalah ashabus sunnah wa jamaah. Ashabus sunnah wa jamaah. Wa man abahu, namun sebaliknya, apabila sebaliknya, qultu haulai ashabu bid'ain, maka barang siapa yang abahu, sebaliknya justru malah mencela, mencerca, menjatuhkan kehormatan Al-Mu'afa bin Imran, qultu haulai ashabu bid'ain, maka mereka itu adalah ashabu bid'ah. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Secara zahir, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sikap para masyayikhus sunnah dan para ulama di masa ini terhadap Syekhuna Abi Rabi' Arafat ibnu Hasan al-Muhammadi. Barakallahu fikum. Kulluhum yuthnuna alaih. Kulluhum yuthnuna alaih. Semuanya di antara mereka para masyayikh, para ulama. Dan Syekh Rabi' ibnu Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala tetap senantiasa merekomendasikan, dan Syekh Ubaid sendiri merekomendasikan Syekh Arafat al-Muhammadi. Dan bisa kita lihat bagaimana pembelaan para masyayikh, para masyayikhus sunnah di berbagai belahan dunia. Syekh Abdul Ghani di mana? Di Aljazair. Ya, Syekh Ahmad Badukhan di Mesir sekarang ini. Dan para masyayikh yang ada di kota Aden. Demikian pula para masyayikh yang ada di negeri Saudi, semuanya yuthnuna ala Syekh Arafat. Barakallahu fikum. Dan subhanallah, di masa ini justru tidak ada yang mencelanya, menjatuhkan kehormatannya, kecuali mengapa? Kecuali memang orang-orang di dalamnya ada catatan. Siapa yang mencela mereka di antaranya adalah para pengelola channel-channel fitnah yang telah ditahdzir oleh para ulama. Nah, dan para pengekornya, para pengikutnya, asatidatan. Nah, entah dari kalangan para asatidah ataukah yang selainnya. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Sampai mendoakan kejelekan untuk Syekh Arafat. Ishhada. Siapa Syekh Arafat dan siapa Anda? Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Demikianlah ahlus sunnah menjadi apa? Para masyayikh dan para ulama ahlus sunnah menjadi ujian bagi bagi para pengekor fitnah dan ujian bagi umat manusia. Anda bisa uji, ya. Sekarang ini Anda bisa menguji mereka semuanya, bagaimana tanggapan mereka terhadap masyayikhus sunnah, bagaimana tanggapan mereka terhadap Syekh Arafat, memuji ataukah mencela. Nah, kalau memuji berarti dia sejalan dengan Syekh Rabi'. Kalau memuji berarti masih sejalan dengan Syekh Al-Bukhari. Kalau memuji berarti masih sejalan dengan para masyayikh yang lainnya, Syekh Abbas Al-Jaunah, ya, dengan Syekh Munir As-Sa'di, dengan Syekh Salah Kantush dan para masyayikh yang lainnya. Nah, sejalan. Tetapi lihat, siapa yang tidak sejalan di masa ini yang menjadi musuh dakwah bagi Syekh Arafat? Al-Musa'fikun. Al-Musa'fikun. Iya, para musa'fikin, para pengekor Muhammad ibnu Hadi. Para pengekor Muhammad ibnu Hadi.
Ini yang membenci Syekh Arafat, ini yang mencela Syekh Arafat, dan ini yang selalu apa? Menyudutkan Syekh Arafat. Nah, namun subhanallah ketika daurah kemarin la haula wala quwata illa billah, kami dapati seorang dai dari kalangan asatidzah jumhur mendoakan kejelekan untuk Syekh Arafat. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Anda mendoakan kejelekan untuk Syekh Arafat. Ya hadakallah. Siapa ulama yang mendahului Anda? Siapa ulama yang mendahului Anda menyikapi beliau dengan sikap-sikap berlebihan seperti itu? Mendoakan kejelekan untuk syekhuna. Nah, tidak seyogyanya Anda bertindak seperti itu. Harusnya Anda bertanya kepada para ulama dan menyodorkan data-data Anda. Kalau memang betul Anda mempunyai bahan kritikan terhadap Syekh Arafat, silakan sodorkan kepada para ulama al-jarh wa ta'dil fi hadzal zaman. Naam. Jangan terus kemudian Anda yang terus ikut tampil kemudian mencela dan mencerca. Ingat, bab al-jarh wa ta'dil bab yang sangat sensitif. Sudah seyogyanya seorang muslim, seorang salafi tidak buru-buru untuk masuk ke dalam bab ini tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada para a'immah. Barakallahu fikum. Siapakah Anda mau mencela Syekh Arafat sementara jibal amsal Rabi' ibn Hadi, jibal amsal Ubaid al-Jabiri rahimahullah, amsal Syekh Abdullah al-Bukhari hafizahullah masih merekomendasikan beliau? Siapa Anda? Nah, kita enggak ngomongkan masalah channel-channel fitnah dan channel-channel majul ya, mereka sudah sakit indana sudah. Nah, mereka enggak terpakai sudah. Ya. Para juhala enggak perlu dipakai mereka. Kalamnya mereka. Tapi ini bagian dari asatidzah jumhur. Ya. Mencela Syekh Arafat, mendoakan kejelekan untuk Syekh Arafat. La ilaha illallah. Taib. Kemudian kata Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah, wa qala Baqiyah bin al-Walid rahimahullah, inna lanamtahinun nas bil auza'i faman dzakara bi khairin arafnahu annahu sahibu sunnatin. Sesungguhnya kami benar-benar pasti akan menguji umat manusia bil auza'i, bagaimana sikapnya ente dan kalian terhadap al-Imam al-Auza'i. Faman dzakarahu bi khair arafna annahu sahibus sunnah. Barang siapa yang menyebutkan nama al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala bi khair, arafna annahu sahibus sunnatin, maka kami pun akan mengenalnya bahwa dia adalah sahibus sunnah. Nah, Anda ya hadza mencela dan mendoakan kejelekan untuk Syekhuna Abi Rabi' Arafat Ibnu Hasan al-Muhammadi hafizahullah. Anda mencela beliau. Nah, apakah Anda mau mengikuti derap langkahnya para musaffikin yang mencela orang-orang dekatnya para ulama? Nah, apakah Anda akan mengikuti derap langkah mereka dan jejak mereka mau mencela orang-orang dekatnya para ulama? Mencela orang-orang dekatnya para ulama itu ternyata juga celaan terhadap para ulama sendiri. Fallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Celaan terhadap Syekh Arafat itu juga bisa berimbas celaan terhadap Syekh Al-Bukhari. Celaan terhadap Syekh Arafat itu juga bisa berimbas terhadap Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Naam. Karena apa? Karena beliau termasuk orang-orang dekatnya para masyayikh. Lalu apakah para masyayikh itu teranggap tidak bisa melihat teman dan kawan?
Sehingga mendekatkan siapapun orang yang bisa mendekati. Apakah Anda akan menyatakan bahwasanya para masyayikh dan para ulama tidak selektif di dalam mencari teman? Wallahul musta'an. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan berkata al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, idza ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu 'ala al-islami fa innahu kana syadidan 'ala al-mubtadi'ah. Apabila engkau, kata al-Imam Ahmad rahimahullah, menyaksikan seseorang yaghmizu Hammad ibn Salamah, menyindir, menjatuhkan al-Imam Hammad ibn Salamah, fattahimhu 'alal Islam, maka tuduhlah keislamannya. Artinya apa? Curigai kondisi agamanya. Fa innahu kana syadidan 'alal mubtadi'ah. Karena sesungguhnya beliau ini adalah orang yang keras perlawanannya terhadap ahlul bid'ah dan ahlul batil. Keras perlawanan terhadap ahlul bid'ah dan ahlul batil. Nah, maka ahlul bid'ah dan ahlul batil pasti mencela beliau. Orang-orang yang tidak di atas sunnah pasti akan membenci beliau. Yang senang dan menaruh rasa cinta kepada Ali Muhammad ibnu Salamah adalah ahlus sunnah salafiyin dan para ulamanya. Di masa ini ya ikhwan, barakallahu fikum yang mendengarkan kajian ini, di masa ini siapa sih yang menaruh barakallahu fikum rasa cinta dan rasa suka, dan juga bahkan menaruh simpati yang begitu besar kepada Syekhuna Abi Rabi' Arafat ibnu Hasan, ahlus sunnah dan para ulamanya, ataukah siapa? Dan siapa yang menaruh rasa benci terhadap beliau, yang menaruh rasa tidak suka kepada beliau, mencela beliau, menjatuhkan kehormatan beliau dan menjatuhkan kehormatan para ulama dan masyaikhus sunnah yang lainnya, ila ahlul fitan, kecuali memang ahlul fitan. Siapa? Coba antum sebutkan. Coba disebutkan. Siapa para ulama sunnah di masa ini yang mencela Syekh Arafat? Siapa? Coba tunjukkan. Tunjukkan ke permukaan. Silakan. Ya. Siapa nama-namanya? Barakallahu fikum. Dan silakan Anda tunjukkan data-data kesesatan dan penyimpangan Syekh Arafat. Syekh Arafat juga manusia biasa. Terjatuh kepada kekeliruan? Mungkin, iya. Dan itu pasti. Namanya juga manusia biasa. Pasti akan terjatuh kepada kekeliruan, kesalahan, kealpaan. Itu mesti. Itu mesti. Dan pasti demikian. Silakan Anda tunjukkan data-data tersebut. Dan sodorkan kepada para ulama ul jarhi wa ta'dil. Kepada para masyayikh yang senior. Barakallahu fikum. Bab ini bukan medannya Anda untuk kemudian terus ikut-ikutan masuk dan tampil. Bab ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada para ulama yang berkompeten. Ingat, jarah yang serampangan, tahdzir yang serampangan, yang tidak terbimbing di atas ilmu, tidak terbimbing di atas bimbingan para ulama, akan menelurkan dan membuahkan fitnah. Dan tidak akan fitnah itu bisa selesai sampai Anda, wahai para pencela masyayikh sunnah, wahai Anda orang-orang yang mencela masyayikh sunnah, wahai Anda orang-orang yang menjatuhkan kredibilitas para masyayikh sunnah, Anda harus dan wajib untuk memaparkan bukti-bukti kesesatan dan penyimpangan masyayikh yang Anda celah. Jika Anda berhasil membuktikannya secara ilmiah kepada para ulama ahlu sunnah, kepada para masyayikh ahlul jarhi wa ta'dil, membuktikannya, memuaskan mereka dengan bukti-bukti dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan,
maka fitnah akan selesai. Tetapi kalau ternyata Anda tidak mampu membuktikan, maka fitnah pun akan semakin berkecamuk. Dan Anda yang terus tidak mau rujuk dari celaan-celaan, Anda yang terus-menerus tidak mau rujuk dari al-jarh, tidak mau rujuk dari vonis-vonis buruk kalian terhadap para masyayikhus sunnah yang tidak dibangun di atas dalil, itu pun pasti akan apa? Akan terus melestarikan yang namanya fitnah. Fitnah tidak akan selesai. Salah itu dikatakan oleh akhuna Abu Rufai Abdul Mu'ti, bahwasanya wa'dul fitnah itu cukup dengan diam, diam, dan diam. Tidak bisa. Kau buktikan dulu tuduhan-tuduhanmu. Kau buktikan dulu, ya, poin-poin dan vonis-vonismu kepada para ulama dan kepada para masyayikh. Apabila diterima, maka kita bisa amalkan bimbingan beliau tersebut. Tetapi kalau ternyata vonis-vonis Anda ditolak oleh para masyayikh, vonis-vonis Anda tidak disetujui oleh para ulama, dan Anda tetap bersikukuh, berarti Anda menginginkan fitnah. Dan fitnah perpecahan ini yang terjadi sekarang ini, kalianlah yang memulai, ayyuhal asatidzah jumhur. Kalian yang memulai untuk memvonis. Kalian yang memulai tindakan-tindakan yang dahulu Falah al-Harbi melakukannya. Kalian yang memulai dan melakukan tindakan yang dilakukan oleh Muhammad ibnu Hadi. Dengan melakukan apa? Jarah, vonis, serampangan tanpa dibimbing oleh para ulama. Sehingga terjadilah perpecahan besar-besaran seperti ini di tubuh dakwah salafiyah di Indonesia ini. Antum adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas perpecahan yang terjadi di tubuh dakwah salafiyah di Indonesia ini. Karena kalian yang mengawali tindakan ini. Inilah awal munculnya fitnah di sini. Memvonis, menjarah tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan para ulama. Mengajak ikhwan untuk bersikap tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan para ulama. Hingga pada akhirnya terjadilah perpecahan seperti sekarang ini. Dan tidak terobati sampai asatidzah harus membuktikan tuduhan-tuduhannya tadi itu benar, bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh para ulama. Atau jika ternyata memang tidak terbukti tuduhan-tuduhan dan vonis-vonis tersebut, maka kewajiban berikutnya adalah rujuk. Ini baru wa'dul fitnah. Bukan seperti yang dikatakan oleh Abdul Mu'ti. Qaul Abdul Mu'ti adalah qaulun batil. Ucapan Abdul Mu'ti adalah ucapan batil. Wa'dul fitnah itu bukan terus kemudian menggugurkan syariat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana kaum Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar? Bagaimana wahai Abdul Mu'ti, Anda ingin mendiamkan kesalahannya para asatidzah jumhur? Sedangkan Anda tahu bagaimana penilaian masyayikh terhadap mereka. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullah. Dan berkata al-Imam Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahlal hadits, mithla Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh wa dzakara qauman akharin fa innahu 'alas sunnah." Kata Imam Qutaibah ibnu Sa'id, salah seorang guru besarnya Al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah, berkata, "Idza ra'aitar rajula," apabila engkau menyaksikan dan melihat, mendapati seseorang mencintai ahlul hadis, mencintai ahlus sunnah,
mencintai para ulamanya. Mithal Yahya ibn Sa'id. Nah, jadi kecintaan kepada para ulama itu menjadi tolok ukur. Nah, dijadikan apa? Dijadikan tolok ukur kamu di atas sunnah atau di atas penyimpangan. Nah, kalau kau mencintai para ulama sunnah, para masyaikhus sunnah, maka kau insyaallah ta'ala di atas sunnah biidznillah. Tetapi kalau pada dirimu terhinggapi rasa benci terhadap masyaikhus sunnah, nah, mungkin akan apa? Akan naudzubillah seperti yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Barakallahu fikum. Kalau engkau menyaksikan, kata Imam Qutaibah ibnu Sa'id rahimahullahu ta'ala, menyaksikan seseorang mencintai ahlul hadis seperti Yahya ibnu Ma'in, Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, wa Abdurrahman bin Mahdi, wa Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawayh. Dan kata Syekh Ubaid, Qutaibah bin Sa'id menyebutkan sekian banyak nama besar para ulama, fa innahu 'alas sunnah, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut yang menampakkan rasa cintanya kepada para ulama, kepada para masyaikhus sunnah, barakallahu fikum, ketahuilah fa innahu 'alas sunnah, ketahuilah bahwasanya dia berada di atas sunnah. Wa man khalafa haula fa'lam annahu mubtadi'un. Namun barang siapa yang khalafa haula, menyelisihi mereka, menyelisihi Yahya bin Sa'id Al-Qattan, menyelisihi Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, menyelisihi Al-Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, menyelisihi Al-Imam Ishaq bin Rahawayh atau Rahawayh. Naam, fa'lam annahu mubtadi'un, ketahuilah bahwasanya orang ini adalah mubtadi'. Naam, ketahuilah bahwasanya orang ini adalah mubtadi'. Maka kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, fayumtahanur rajulu idza sturiba minhu aw urida minhu amrun minal umur fa innahu yumtahan. Nah, taib. Kata Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala, maka seseorang yang mastur atau majhul itu ya diuji. Ya, apabila kalau sudah mulai dicurigai karena gelagatnya yang kurang baik atau gelagat-gelagat tertentu, au urida minhu amrun, ataukah diharapkan sesuatu padanya, fa innahu yumtahan, maka ia harus dites, diuji, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menguji budak tadi. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala disebutkan di ta'liq perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala yang dimuat dalam Majmu'ul Fatawa. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa ma'rifatu ahwalin nasi taratan takunu bi syahadatin nas, wa taratan takunu bil jarh wa ta'dil, wa taratan takunu bil ikhtibar wal imtihan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, mengenali kondisi atau hakikat seseorang manusia, terkadang yang pertama takunu bi syahadatin nas, terkadang dengan apa? Dengan persaksian orang lain yang terpercaya. Wa taratan takunu bil jarhi wa ta'dil, dan terkadang cara yang kedua ialah apa? Dengan jarah wa ta'dil. Wa taratan takunu bil ikhtibar wal imtihan, dan yang ketiga ialah dengan apa? Dengan ikhtibar wal imtihan, dengan diuji dan dicoba terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan dua paragraf terakhir. Wa hadzal amru la yastati'un nasu daf'uhu hatta fil muamalat. Maka perkara ini la yastati'un nasu daf'uhu hatta fil muamalat. Nah, manusia tidak mampu untuk menolaknya sampai pun dalam perkara muamalah. Nah, jangankan dalam perkara riwayah ya, perkara riwayah ataupun akhdul ilm. Kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala,
Artinya kita ini perlu kenal siapa orang majhul ini tadi, sampai pun dalam bab muamalah sekalipun. Falau khataba rajulun imra'atan, falau khataba rajulun imra'atan min ahliha fa innahum mutalibuna bis-su'ali an halih. Kalau ada seorang lelaki datang mengkhidbah, melamar seorang wanita dari kalangan keluarganya, ya, dari kalangan keluarga, keluarganya, maka si kepala keluarga tersebut ya pasti akan mutalibuna bis-su'al, akan bertanya-tanya, ya, bertanya-tanya menanyakan kondisi siapa laki-laki pelamar ini tadi. Kok tiba-tiba datang, kemudian minta putrinya ana, minta kakak atau adik putrinya ana, ya, untuk dilamar. Siapa ini? Ya, nggak kenal. Kenapa? Karena memang kepala keluarga dan para wali itu dituntut untuk kemudian memilihkan pendamping hidup yang baik bagi orang-orang wanita di bawah perwaliannya. Dan ini sangat dibutuhkan. Orang majhul, ya, orang mastur seperti ini ya memang harus diketahui kondisinya. Hal huwa mimman yurda dinuhu aw khuluquh wa la yuqalu lam yu'raf an hadha syai'. Apakah dia termasuk orang yang diridhai agama dan akhlaknya? Taib. Atau dan tidak dikatakan lam yu'raf an hadza syai'. Tidak dikatakan ya enggak bisa diketahui ini kondisi agama dan akhlaknya. Barakallahu fikum. Artinya seseorang memang harus tahu, mengerti kondisi orang yang melamar ini dalam bab muamalah. Wa bihadza yastabinu lakum butlan al-maqula al-aslu fil muslim al-adalah. Maka dengan demikian jelaslah bagi kalian tentang batilnya ucapan atau teori yang menyatakan al-aslu fil muslim al-adalah. Hukum asalnya seorang muslim itu adalah seorang yang adil. Ini kata Syekh Ubaid batil. Hadhil maqulatu batilatun. Teori semisal ini adalah teori yang batil. Kutubul jarhi wa ta'dil syahidatun ala ma naqul. Kitab-kitab al-jarh wa ta'dil itu merupakan saksi atas apa yang kami sampaikan, kata beliau. Falau kana al-aslu fil muslimin kulluhumul adalah mahtajan nasu ila ulama wa a'immatin yujrih man jarrahu wa yu'addil man addalu. Andaikan memang hukum asalnya kaum muslimin itu semuanya adil, ya nggak dibutuhkan lagi yang namanya para ulama dan a'immah. Mereka sudah bisa menjarah sendiri orang-orang mereka ajar, dan mereka sudah bisa mentakdil sendiri orang-orang mereka takdil. Nggak butuh ulama, bisa menjarah sendiri dan bisa mentakdil sendiri. Enggak. Barakallahu fikum, butuh. Ya. Yang demikian ini memang harus diuji dan dicoba. Barakallahu fikum. Mungkin demikian bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza. Jika ada keliru dan salah, maka itu datang dari anak pribadi dari syaitan, dan mohon bagi ikhwah sekalian yang ada kekeliruan mendapati kami keliru dan salah untuk meluruskannya.